Hadis ini bersumber dari Aisyah, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junub, ya, di sini disebutkan istilahnya itu mandi janabah, mandi junub. Beliau memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian menuangkan air pada kedua telapak tangan. Lalu beliau mencuci kemaluannya. Selanjutnya beliau berwudu. Lalu beliau mengambil air dan menyela-nyelai pangkal rambut dengan jari-jarinya. Kemudian beliau menyiramkan air di kepala dengan menyiduk air 3 kali. Lalu beliau menuangkan air pada anggota badan yang lain. Kemudian beliau mencuci kedua telapak kakinya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian jihad pagi yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali hadir bersama untuk kajian jihad pagi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dari tema sebelumnya, masih berkaitan dengan bab bersuci. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mandi, terutama adalah mandi janabah atau mandi junub, atau yang dalam masyarakat kita sering juga disebut dengan mandi besar. Jadi sebenarnya istilah mandi besar itu tidak ada dalam fikih, ya tidak ada. Mandi itu ya mandi, ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Nah, mandi janabah atau mandi junub itu termasuk mandi yang hukumnya wajib. Harus dilakukan untuk bisa mensucikan dari hadas besar. Itu disebut dengan mandi junub atau mandi janabah. Ini yang pada kesempatan ini kita bahas. Nah, syariat mandi itu secara jelas didasarkan pada Al-Quran yang terdapat pada surah Al-Ma'idah ayat 6. Ini saya bacakan potongan ayatnya saja. Di dalam ayat itu disebutkan wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kamu junub, mandilah atau bersucilah. Dan cara bersuci ketika junub itu adalah dengan mandi. Ini dasar ayatnya atau dasar syariat perintah agar supaya kita bersuci dari hadas besar dengan mandi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kita semua sudah mengenal tentang mandi. Dan insya Allah setiap hari kita mandi. Apakah itu mandi sunnah ataupun juga mandi wajib. Nah, di dalam syariat Islam
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan contoh yang jelas dan terperinci bagaimana cara mandi. Itu ada aturan-aturannya. Nah, pada kesempatan ini nanti juga mungkin kita cocokkan ya, dengan apa yang selama ini kita lakukan. Karena ini bagian dari ibadah, maka cara kita melakukan mandi pun juga harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kalau mandi itu biasanya apa yang dilakukan terlebih dahulu? Biasanya apa yang dilakukan terlebih dahulu? Ini untuk cocokkan aja. Pertama apa yang dilakukan? Niat. Terus yang kedua? Yang kedua apa? Apa sudah lupa mandi ya? Belum lupa mandi ya? Ya. Ya, niat langsung gebyur gitu apa gimana? Niat mandi kemudian langsung gebyur. Apa begitu? Niat terus berwudu. Oke, nanti kita cocokkan ya. Kita cocokkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya percaya sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukannya. Tapi kalau diungkapkan satu-satu mungkin apa ya gitu. Tapi sebenarnya sudah dilakukan cara kita mandi. Nah, kalau dari sisi teknis, rukun mandi itu di sini disebutkan ada yang menyebutkan 2, ada yang menyebutkan 3. Yang menyebutkan 2 di situ ya simpel, mandi itu adalah yang pertama niat, lalu yang kedua mengguyurkan air ke seluruh badan. Itu disebut dengan mandi. Kemudian ada yang ketiga, yang kedua, yang menjelaskan rukunnya itu bukan hanya 2, tetapi ada 3. Ya, misalnya seorang ulama bernama Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah, dia menyebutkan wa faraidul husli salah satu asya. Jadi wajib-wajibnya atau fardu-fardunya mandi itu ada 3 hal. Yang pertama adalah an-niyah, niat. Ini tadi sudah cocok ya, Bapak Ibu sudah mengerjakannya. Kemudian yang kedua, wa izalatun najasati. Izalatun najasa itu menghilangkan najis. Jadi kalau di dalam anggota badan kita terdapat najis, itu perlu dihilangkan. Tidak sekedar diguyur dengan air. Karena kalau sekedar diguyur dengan air, itu tidak serta-merta menghilangkan kotoran atau najis itu. Itu rukun yang kedua. Lalu yang ketiga itu adalah isolul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyaroti. Sampainya air ke seluruh rambut dan juga kulit. Maksudnya tidak ada anggota tubuh kita yang di luar ini yang nampak itu yang tidak terkena siraman air. Itu yang disebut dengan mandi. Kalau mandinya itu hanya pas foto, itu menurut pengertian ini tidak termasuk mandi. Mandi ming setengah badan. Pas foto. Ya, misalnya, wah, ini kok adem ya, adem. Mandi ning separo itu sebenarnya belum disebut mandi menurut syariat Islam. Jadi yang disebut mandi itu ya seluruh anggota badan. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung
kaki itu terkena siraman air yang digunakan untuk mandi. Jadi kalau mandi hanya, misalnya mandi kok hanya bagian kepalanya tok, kowe waton diguyur-guyur cuma kepalanya, itu belum disebut mandi. Walaupun sampai kelebus ya. Atau tadi separuh bagian bawah saja, itu juga belum disebut mandi. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kita kembalikan bagaimana cara mandi itu pada apa yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini terdapat beberapa hadis, ya, terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi. Saya akan membacakan di sini mungkin 2 atau 3 hadis saja. Yang pertama, hadis yang pertama, wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi summa yufrihu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu summa yatawaddau summa ya'khudul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri summa hafana ala ra'sihi salata hafanatin summa afadha ala sa'iri jasadihi summa ghasala rijlaihi muttafaqun alaih. Artinya hadis ini bersumber dari Aisyah. Aisyah itu istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junub, ya, di sini disebutkan istilahnya itu mandi janabah, mandi junub. Beliau memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya, mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian menuangkan air pada kedua telapak tangan. Lalu beliau mencuci kemaluannya. Mencuci kemaluannya. Selanjutnya beliau berwudu. Beliau berwudu. Lalu beliau mengambil air dan menyela-nyelai pangkal rambut dengan jari-jarinya. Kemudian beliau menyiramkan air di kepala dengan menyiduk air 3 kali. Lalu beliau menuangkan air pada anggota badan yang lain. Kemudian beliau mencuci kedua telapak kakinya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tadi kalau secara garis besar rukunnya memang hanya 3. Tetapi dalam tahapan-tahapan atau langkah-langkah bagaimana beliau mandi itu disebutkan seperti yang terdapat dalam hadis pertama ini. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua ini juga bersumber dari Aisyah, bahwa beliau berkata, an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala minal janabati bada'a fa ghassala yadayhi thumma yatawaddau kama yatawaddau lis-sholati thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i fayukhallilu biha usula sya'rihi thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadihi thumma yufidul ma'a ala jildihi kullihi. Ini hampir sama, tetapi ada beberapa yang berbeda. Dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudu.
sebagaimana wudhu untuk sholat. Jadi di sini wudhu untuk mandi itu caranya sama dengan ketika berwudhu untuk sholat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepala. Setelah memasukkan ke air, lalu menggosokkannya ke kulit kepala, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya, mulai dari atas sampai ke kakinya. Itu hadis yang kedua. Nah, kemudian hadis yang ketiga, An Ibni Abbas qala Maimunah. Maimunah ini juga istri Rasulullah. Wada'tu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'an yaghtasilu bihi fa afroho ala yadayhi fa ghasalahuma marrataini aw salatan. Tsumma afroho biyaminihi ala shimalihi fa ghasala udzakirahu tsumma dalaka yadahu bil ardi tsumma madmado wastansyaqqa tsumma ghasala wajhahu wa yadayhi tsumma ghasala ra'sahu salatan tsumma afroho ala jasadihi tsumma tanaha min maqamihi fa ghasala qadamaihi. Ini juga hampir sama, tetapi ada perbedaan. Di antara perbedaannya misalnya dalam hadis yang pertama dan kedua, ketika Rasulullah berwudu itu dilakukan secara sempurna. Mulai dari membasuh kedua telapak tangan sampai dengan membasuh kedua kaki. Tapi pada hadis yang ketiga itu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membasuh tangan lalu mengusap kepalanya, itu langsung mengguyurkan air. Nah, lalu mencuci kakinya atau membasuh kakinya itu belakangan, terakhir setelah mandinya selesai. Nanti ada penjelasan di belakang. Bagaimana kedua cara itu? Nah, kedua cara itu mana yang harus dilakukan? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran tentang bagaimana tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Yaitu yang pertama, ini prosedurnya, ya, prosedur berwudu, tata caranya, supaya ketika kita prosedur mandi, supaya ketika kita mandi ini tertib seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, meniru apa yang beliau contohkan. Ini yang pertama adalah mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali sebelum dimasukkan dalam bejana atau sebelum mandi. Ini dulu sudah kita pelajari bahwa ketika Rasulullah bangun tidur itu yang dilakukan adalah mencuci kedua tangannya. Jadi kedua tangannya ini dicuci terlebih dahulu. Nah, berkaitan dengan ini, seorang ulama bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, boleh jadi tujuannya apa beliau membasuh kedua telapak tangannya. Boleh jadi tujuan untuk mencuci tangan terlebih dahulu di sini adalah untuk membersihkan tangan dari kotoran. Karena seperti di hadis yang dulu sudah kita bacakan, ketika seseorang tidur, ini kan tidak tahu tangannya ini ngerjakan apa, kemana kan nggak tahu. Tidak tahu, ya, tangannya itu nggak tahu. Nah, maka itu disyariatkan, diajarkan supaya ketika bangun tidur tangannya dicuci. Jadi menurut Ibnu Hajar, bisa jadi tujuan yang pertama adalah untuk membersihkan dari kemungkinan adanya kotoran tertentu. Apa saja, kotoran apa saja. Nah, kemudian juga bisa
karena mandi tersebut dilakukan setelah bangun tidur. Ini memang berkaitan dengan perintah yang dulu pernah kita bacakan. Karena ketika bangun tidur kita disunahkan untuk mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali. Nah, meskipun mandi ini tidak selalu dilakukan setelah bangun tidur. Mandi itu waktunya tidak tertentu. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Tetapi ketentuan ini berlaku untuk semua mandi yang dilakukan sembarang waktu. Jadi bukan hanya ketika dilakukan mandi setelah bangun tidur saja. Walaupun kita tidak bangun tidur, karena itu sunnahnya, ya sebelum mandi itu mencuci kedua tangan, ya kita ikuti saja. Walaupun kita tahu lah tangan saya suci kok, nggak perlu, bukan seperti itu. Karena ini prosedur syariat, jadi kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan di dalam hadis itu juga tidak dijelaskan kapan Rasulullah mandinya, itu kan tidak dijelaskan. Apakah pagi, siang, sore, atau malam. Maka yang paling selamat adalah kita mengikuti apa yang secara jelas itu disebutkan di dalam tata cara beliau mandi. Itu yang paling aman. Itu yang pertama. Yang pertama itu mencuci kedua tangan. Lalu yang kedua, membersihkan kemaluan. Ya, membersihkan kemaluan. Karena di antara sebab-sebab mandi itu adalah karena berhubungan suami istri atau karena mengeluarkan mani. Nah, sehingga itu perlu dibersihkan terlebih dahulu. Dibersihkan. Jadi setelah mencuci tangan, nanti membersihkan kemaluannya, dan tata cara membersihkannya disebutkan di situ menggunakan tangan kiri. Tangan kiri yang digunakan. Ini perlu diingat-ingat. Jadi ketika kita menjalankan bagian dari ibadah apapun, itu diharapkan kita mengingat bagaimana tuntunannya. Jadi tidak hanya refleks, tidak hanya berdasarkan refleks. Karena mandi janabah ini termasuk dari ibadah. Kalau kita niatkan dengan benar, kita laksanakan dengan benar, maka ini menjadi ibadah. Tapi kalau tidak diniatkan dan tidak dilakukan dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya itu tidak dikategorikan sebagai mandi janabah yang disyariatkan. Termasuk tadi menggunakan tangan. Ngapa kok enggak ada tangan kiri? Ya kan itu tuntunannya begitu. Tuntunannya begitu. Jadi dalam urusan ibadah, Bapak Ibu sekalian, prinsip kita adalah ittiba. Prinsip dalam ibadah itu adalah ittiba. Jadi, kecuali alasan yang lain, wah ini tangan kiriku sedang sakit. Nah itu lain. Tapi dalam keadaan biasa, dalam keadaan normal, tentu kita harus mengikuti tuntunan yang dicontohkan. Kalau keadaan tertentu itu termasuk darurat, itu keluar dari tuntunan yang biasa, itu diperbolehkan. Misalnya tangan kirinya sakit, maka bisa menggunakan tangan yang kanan. Tapi karena ada alasan, ada uzur, dalam keadaan normal ya harus mengikuti apa yang diajarkan. Kemudian setelah itu, setelah mencuci kemaluan, lalu mencuci tangan. Mencuci tangan. Jadi tangan yang tadi digunakan untuk membersihkan kemaluan itu dibersihkan. Kalau dalam hadis itu cara membersihkannya digosokkan. Bisa digosokkan ke tanah. Ke tanah. Kalau tempat kita kan lantainya tidak tanah. Ya ke lantai gitu, bisa juga ke dinding, bisa. Atau yang lebih praktis itu dengan menggunakan sabun. Dengan menggunakan sabun. Itu bersihkan. Setelah digunakan untuk mencuci, bersihkan dengan menggunakan sabun. Atau digosokkan.
Ya, boleh. Kalau kita wah digosokkan nggak praktis ya, menggunakan sabun juga diperbolehkan. Kemudian tahap yang keempat adalah berwudu. Jadi tadi baru berwudu, setelah melakukan 1, 2, 3 ini berwudu. Nah, berwudu ini dikatakan berwudu dengan sempurna seperti berwudu ketika hendak sholat. Bapak Ibu yang saya hormati, berwudu secara sempurna itu tentu mulai dari niat sampai dengan membasuh kaki. Itu ya, ringkasnya seperti itu. Tapi dalam hadis tadi itu kita temukan ada 2 penjelasan. Yang pertama bahwa di dalam hadis yang tadi dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menjalankannya secara sempurna mulai dari niat sampai membasuh kaki, baru kemudian mandi. Tapi di hadis yang ketiga itu disebutkan bahwa setelah mengusap kepala, Rasulullah itu langsung mandi, belum mencuci kaki, belum membersihkan kaki. Itu pengertiannya adalah bahwa ketika kita berwudu itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, wudu secara sempurna. Mulai dari niat sampai dengan membasuh kaki, baru kemudian memulai mandi. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, tadi sampai dengan mengusap kepala, lalu mandi. Baru kemudian mencuci kakinya belakangan. Terakhir. Itu sama-sama diperbolehkan. Apakah mengikuti cara yang pertama maupun cara yang kedua. Itu boleh karena dasarnya sama-sama disebutkan di dalam hadis yang sahih. Jadi kesimpulannya berkaitan dengan membasuh kaki, apakah sebelum mandi atau di akhir mandi, itu bahwa kedua cara tersebut, baik itu hadis yang bersumber dari Aisyah maupun dari Maimunah, itu dapat digunakan. Ibu tinggal milih, ya boleh. Wah, saya mau begitu mengusap kepala langsung guyur, ya boleh. Tapi setelah mengusap kepala langsung mencuci kaki dulu, kemudian baru mandi juga boleh. Jadi tinggal pilih, itu ada dua cara. Kemudian yang kelima, tahap yang kelima adalah menyela-nyela pangkal rambut dengan jari-jarinya. Menyela pangkal rambut dengan jari-jarinya. Jadi setelah kita berwudu, lalu tangan kita ini dibasahi dengan air, lalu kita nyela-nyelani rambut ini. Supaya bagian kepala yang biasanya karena ada rambut itu sampainya air tidak selalu mudah. Apalagi misalnya jenis kulitnya kering, ya, mungkin akan susah. Maka ini diawali dengan menyela-nyela sampai 3 kali. Sehingga diharapkan pangkal kulit di kepala itu sudah terkena air. Sehingga nanti ketika diguyur air, ini sudah otomatis mudah ya mengenainya. Itu kalau dilihat dari sisi teknisnya. Tetapi karena ini tuntunan, ya sudah kita jalankan. Setelah berwudu kita nyela-nyelani kulit kepala dengan jari-jari kita. Nah, kemudian setelah itu, setelah menyela-nyelani kulit rambut dengan pangkal rambut dengan jari-jari kita, langkah yang berikutnya adalah menyiramkan air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut dengan memulai membasuh kepala bagian kanan. Jadi untuk berwudu maupun mandi itu prinsip mendahulukan yang kanan itu selalu diterapkan.
Kalau kepala kan nggak ada kanan kiri ya, dalam seperti tangan. Tapi kan ada bagian kanan, ada bagian kiri. Jadi yang diutamakan itu bagian kanan dulu, setelah itu baru bagian kiri. Jadi seperti dalam penjelasan yang lalu ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal yang bersifat kebaikan itu selalu mendahulukan yang kanan, yang disebut dengan tayamun, bukan tayamum ya, tayamun. Tayamun itu artinya mendahulukan yang kanan. Kemudian yang ketujuh, setelah menyiramkan air ke bagian kepala adalah menyela-nyela rambut. Jadi rambut itu disela-sela, digosok. Ya, kalau perlu itu dengan sampo ya, atau dengan apa ya, mungkin kalau zaman dulu ya dengan daun apa ya, mungkin dengan apa itu merang apa ya, merang apa, dengan merang ya, itu biasanya merang dibakar kemudian disaring. Nah itu ya itu, tapi bukan merangnya, yang penting adalah menggosok-gosokkannya, menyela-nyelaninya. Itu hanya sebagai alat, sebagai sarana. Ya, tapi yang disyariatkan ini bukan merangnya, tapi bagaimana kita membersihkan kepala itu ya dengan cara menyela-nyelani rambut. Apalagi yang rambutnya tebal, yang rambutnya panjang. Kalau yang rambutnya tidak tebal, tidak panjang, relatif lebih mudah. Tapi kalau yang rambutnya tebal ditambah panjang, itu membutuhkan keseriusan ya di dalam menyela-nyelani ini. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang tadi sudah saya bacakan. Kemudian juga di dalam hadis penjelasan yang lain ini dijelaskan, kunna idza asobat ihdana janabatun akhadat biyadaiha talatan wa qarasiha thumma ta'khudhu biyadiha ala syiqihal aiman wa biyadihal ukhra ala syaqihal aisar. Jadi ini penjelasan bahwa Rasulullah melakukannya dimulai dari ala syaqihal aiman. Aiman itu kanan, wa biyadiha al ukhra dengan tangan yang lainnya itu nanti ala syiqihal aisar, sebelah kiri. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh ya. Yang kedelapan ini mengguyurkan air atau menyiramkan air pada seluruh badan. Nah, tadi dimulai dari kepala dulu, kemudian yang terakhir ini mengguyurkan air pada seluruh badan, mulai dari sisi yang kanan, setelah itu sisi yang kiri. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi fi sya'nihi kullihi. Ini dalilnya bahwa Rasulullah selalu mendahulukan bagian yang kanan. Jadi mengguyur air ke seluruh tubuh di sini itu tidak disebutkan berapa kali. Tidak disebutkan berapa kali. Tidak ada bilangannya di dalam hadis itu. Maka apabila misalnya diguyur, kalau sekarang kan mungkin pakai keran ya. Pakai keran. Itu dikucurkan sudah merata mengenai seluruh kulit, maka itu sudah dianggap cukup. Sudah merata. Tetapi kalau kita mungkin dalam keadaan tadi kondisi masing-masing itu mungkin berbeda, kulitnya kering dan sebagainya, maka ini perlu digosok-gosok supaya dipastikan bahwa air itu tidak mental. Ya, air itu tidak mental, air itu mengenai kulit kita supaya wudhu mandi kita itu sempurna. Nah sekarang ada pertanyaan agak spesifik. Bagaimana tata cara mandi wajib pada wanita?
Bagaimana tata cara mandi wajib pada wanita? Dijelaskan bahwa secara umum tata cara mandi pada wanita itu sama dengan tata cara mandi pada pria. Secara umum sama. Tadi langkah-langkahnya 1 sampai 8. Nah, ada beberapa yang agak berbeda. Itu dalam hal mandi karena haid dan nifas. Karena ini spesifik hanya dialami oleh wanita. Yang pria selama hidup tidak akan pernah mengalaminya. Jadi yang mengalami haid dan nifas itu hanya wanita. Haid itu apa istilahnya? Kalau dalam bahasa masyarakat disebut dengan datang bulan. Datang bulan karena itu datangnya bulanan. Jadi bulan bukan bulan yang di langit, itu bukan. Datang bulan itu maksudnya merupakan periodisasinya itu adalah siklusnya itu bulanan. Sehingga orang memudahkan istilah itu. Nah, yang pertama, ini yang agak spesifik, adalah menggunakan sabun dan pembersih lainnya beserta air. Ini dituntutkan seperti itu. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadisnya agak panjang, saya bacakan terjemahnya saja karena waktunya sudah sedikit. Saya bacakan terjemahnya. Asma bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita haid. Asma itu adalah putri dari Sayyidina Abu Bakar. Bertanya kepada Nabi. Maka beliau bersabda, salah seorang dari kalian hendaklah mengambil air dan daun bidara. Ini dalam hadis disebutkan daun bidara. Nah, sekarang mungkin bisa diganti dengan sabun. Cari daun bidara mungkin tidak mudah. Bahkan mungkin banyak yang nggak kenal daun bidara itu seperti apa. Ya. Tidak mengenal daun bidara. Lalu engkau bersuci. Nah, ini pesan Nabi. Engkau bersuci lalu membaguskan bersucinya. Kemudian hendaklah engkau menyiramkan air pada kepala. Lalu menggosok-gosokkannya dengan keras hingga mencapai akar rambut kepala. Kemudian hendaklah engkau menyiramkan air pada kepala tadi. Jadi setelah digosok-gosok disiram dengan air. Kemudian engkau mengambil kapas, lalu bersuci dengannya. Mengambil kapas lalu bersuci dengannya. Lalu Asma berkata, bagaimana dia dikatakan bersuci dengannya? Beliau bersabda, Subhanallah, bersucilah kamu dengannya. Lalu Aisyah berkata, seakan-akan dia menutupi hal tersebut, kamu sapu bekas-bekas darah haid. Tadi maksudnya kapas itu digunakan untuk menyapu bekas haid maupun bekas darah nifas. Kalau itu dimungkinkan masih ada bercak-bercaknya misalnya, itu disapu dengan kapas. Ini yang dituntutkan seperti itu. Dan dia bertanya kepada beliau tentang mandi junub. Maka beliau bersabda, hendaklah kamu mengambil air lalu bersuci dengan sebaik-baik bersuci, atau benar-benar dalam bersuci, kemudian kamu siramkan air pada kepala, lalu memijatnya hingga mencapai dasar kepala, kemudian mencurahkan air padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di dalam hadis ini, Bapak Ibu sekalian, ada sedikit perbedaan yang itu dilakukan oleh wanita ketika mandinya itu karena akibat atau setelah selesai haid maupun nifas. Jadi ada perbedaan tadi. Jadi selain mandi tadi, untuk memastikan kesuciannya di bagian yang mengeluarkan darah itu adalah disapu dengan kapas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, melepas kepangan sehingga
air sampai ke pangkal rambut. Ini kalau dalam keadaan tadi ya baru haid maupun baru nifas itu diajarkan seperti itu. Ini disebutkan dalam sabda Nabi, "Tsumma tasubbu ala ra'siha fatadluquhu dalkan syadidan hatta tablugha syu'una ra'siha." Kemudian hendaklah kamu menyiramkan air pada kepalanya lalu menggosok-gosokkannya dengan keras hingga mencapai akar rambut kepala. Nah, hadis ini, penjelasan hadis ini itu menunjukkan tidak cukup dengan hanya mengalirkan air. Karena harus digosok-gosok. Maka ketika rambutnya itu dikepang, itu dalam hal ini ketika dia baru nifas maupun juga haid itu supaya dilepaskan. Kemudian yang ketiga, ketika mandi sesuai setelah masa haid, seorang wanita disunahkan membawa kapas atau potongan kain untuk mengusap tempat keluarnya darah guna menghilangkan sisa-sisanya. Jadi ini tidak harus dengan kapas. Kapas cari sulit ya, yang lain lah. Yang penting sarana itu bisa untuk digunakan memastikan bahwa sisa-sisa itu telah suci. Tidak ada lagi sisa-sisanya. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah apakah setelah mandi janabah itu masih perlu berwudu? Setelah mandi janabah masih perlu berwudu apa tidak? Tadi sebelum mandi kan sudah wudu. Ya, sebelum mandi sudah wudu. Nah, pertanyaannya, kalau sudah selesai mandi, apakah itu masih berwudu? Nah, ini jawabannya harus berdasarkan dalil. Jawabannya berdasarkan dalil. Jadi pertanyaan, perlukah berwudu seusai mandi? Dia sudah mandi, sudah sempurna, masih perlu berwudu enggak? Ya bisa dijawab perlu, bisa juga tidak dijawab tidak perlu. Tapi kita perlu berdasarkan dalil yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad disebutkan An Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yatawaddau ba'dal husli. Dalilnya ini. Ini hadis sahih ya. Jadi dari Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena layatawaddo'u, bahwa beliau itu tidak berwudu. Mungkin kalau ditambah, tidak berwudu lagi ba'dal husli, sesudah mandi. Tadi ada dua cara kan. Yang pertama adalah berwudu sampai sempurna, kemudian mandi. Lalu yang kedua berwudu sampai mengusap kepala, lalu mandi dan mencuci kakinya belakangan. Nah, kalau itu dilakukan dan dalam proses itu tidak terjadi hadas, maka itu tidak perlu berwudu lagi. Tapi, ini ada tapinya. Tapi kalau misalnya setelah kita berwudu, ya, di antara itu mungkin mohon maaf ya, kencing atau mungkin memegang kemaluan, maka itu berarti perlu berwudu lagi. Perlu berwudu lagi. Tapi kalau tidak, kita yakin pasti ya dari mulai tadi berwudu baik dengan cara yang pertama maupun cara yang kedua tidak ada hadas tadi, maka tidak perlu berwudu lagi. Karena ketika seseorang ini sudah mandi janabah secara sempurna, maka statusnya itu sudah
suci. Sudah suci dari hadas besar. Nah, ketika sudah suci dari hadas besar, maka dengan sendirinya dia juga sudah suci dari hadas kecil. Itu penjelasannya. Tapi kalau tadi ada hadas lagi, ya berarti harus melakukan berwudu. Artinya setelah mandinya selesai kok hadas, pegang kemaluan maupun ya buang air dan sebagainya, maka itu perlu berwudu lagi. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar disebutkan, Su'ila anil wudu'i ba'dal husli. Faqala fa'ayun wudu'i a'amu minal husli. Beliau itu ditanya, mengenai wudu setelah mandi. Lalu beliau menjawab, lantas wudu yang mana lagi yang lebih besar daripada mandi? Jawabannya begitu. Maksudnya apa? Ya kalau sudah mandi, sudah sempurna dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah, maka sudah tidak perlu lagi. Karena itu sudah mencukupi. Mandi itu melebihi dari sekedar berwudu. Kalau berwudu itu hanya menyiram atau mencuci anggota-anggota wudu. Tapi kalau mandi ini seluruh anggota badan sudah tersucikan. Nah itu dasarnya. Jadi karena ini ada dasar yang sudah jelas ya, dan ini berdasarkan hadis yang sahih, maka ya kita mengikuti ajaran yang beliau tuntunkan, sehingga ibadah kita itu betul-betul insya Allah mengikuti apa yang diajarkan. Nah, penjelasan ini adalah sebagai alasan yang kuat bahwa jika seseorang sudah berniat untuk mandi wajib, nah ini ketentuannya, sudah berniat mandi wajib, lalu dia itu menjalankan seluruh tata cara yang dituntunkan, mengguyurkan air ke seluruh badan dengan air, maka setelah mandi dia tidak perlu berwudu lagi, karena sebelumnya kita juga sudah berwudu. Jadi berwudu sekali, walaupun itu dalam rangkaian mandi, statusnya tidak gugur hanya karena diselingi mandi. Apabila tidak ada hadas. Apabila tidak ada hadas. Nah itu penjelasannya tentang bagaimana kita menjalankan mandi. Bapak Ibu yang saya hormati, dari penjelasan ini hanya sebenarnya menelaah apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini. Nah, kalau mungkin ada di antara kita yang tata cara mandinya ini ada yang mungkin kelewat dan sebagainya, ya kita betulkan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya biasanya, yang penting mengguyur seluruh badan, tidak pakai wudu terlebih dahulu. Ya, sekarang setelah kita mengetahui bahwa Rasulullah memberikan contoh seperti itu, tadi ada 8 langkah dalam berwudu, maka kita perlu mengikuti apa yang beliau ajarkan, sehingga apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Nah, demikian Bapak Ibu yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan pada kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.